Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya tentunya. Hari ini ada video menarik tentang Fahri Hamzah bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang sudah dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Ya. Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam Ya. Februari 2024 Ya. pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Ya. Terlama, ada 4 tahun, ya kan. Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, Bukan karena diberhentikan Ya. gitu lah. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, Ya. ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya Itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya. Mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu, Pak Jokowi menang. Dengan tantangan dari banyak orang, Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, RE 1, RE 2, RE 3-nya istilah itu Menko Polhukam, kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, Betul. perkara hukum dan hak asasi manusia. Perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi, dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Itu kan luar biasa, Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ya kan? Di ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau. Di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah. Itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir?
yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini gitu loh. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu, untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Ya memang secara logika berpikir kita, rasa-rasanya tidak mungkin Prof. Mahfud MD mengatakan atau mengkritik Presiden Joko Widodo seperti itu. Cuma benar yang dikatakan Fahri Hamzah ini, bagaimana mungkin 4 tahun bersama, pikiran Mahfud MD hanya mengingat tentang hanya 1 tahun beliau mengingat memori itu. Nah sebenarnya ini yang tidak baik, ini yang juga sangat disayangkan untuk Pak Mahfud MD mengatakan hal yang seperti itu. Sejauh ini memang sangat gencar sekali Prof. Mahfud MD ini menyerang presiden kita, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo ya. Bukan cuma Pak Presiden yang diserang oleh Mahfud MD, akan tetapi Mas Kaisang Pangarep yang kemarin juga viral terkait private jet, terus bagaimana cara berbelanjanya. Prof. Mahfud mendesak KPK untuk segera menyelidiki apakah itu termasuk keuangan negara atau tidak. Cuma di media sosial X seketika itu juga gambar-gambar Prof. Mahfud yang memakai private jet juga viral di sana. Kehilangan respect terhadap Prof. Mahfud, masyarakat kehilangan respect terhadap Prof. Mahfud yang dulunya Prof. Mahfud ini adalah yang tidak pernah menyerang Jokowi, meskipun di 2019 Pak Jokowi menginginkan Prof. Mahfud menjadi wakil, cuma koalisi partai waktu itu tidak memungkinkan dan tidak setuju ketika Pak Mahfud MD sebagai wakilnya presiden. Namun ditegaskan di podcast tadi, seharusnya Prof. Mahfud terdepan untuk membela Presiden Joko Widodo. Karena apa? Menko Polhukam itu adalah orang ketiga yang dipercayai oleh Jokowi ya. Dan juga sejauh ini citra baik
Prof Mahfud di Republik ini sangat luar biasa. Namun jangan sampai rating Pak Mahfud MD ini dikarenakan hanya memori yang diingat itu hanya 1 tahun, yang kemudian akan mengimbas kepada bagaimana rating Pak Mahfud ini turun nantinya. Karena sangat disayangkan sekali Pak Fahri Hamzah juga menyampaikan di podcast tersebut, Pak Mahfud jangan jadi politisi saja, tapi menjadi negarawan. Artinya jangan ikut-ikut terkait menyerang presiden dan sebagainya itu ya. Akan tetapi ayo menjadi negarawan, pakar hukum yang memang pakar hukum sejati. Bukan malah seperti ini membolak-balikan keadaan di mana ketika Prof Mahfud 4 tahun bersama Pak Jokowi hilang tiba-tiba dikarenakan hanya menjadi wakil presidennya dari Mas Ganjar waktu itu. Dan terakhir dari sambutan Prof Mahfud yang saya ketahui adalah Pak Mahfud ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena Pak Mahfud mengatakan juga bahwa Pak Jokowi ini bekerja untuk rakyat dan tahu bagaimana kebutuhan masyarakat di Republik ini. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud waktu itu. Saya pun juga kebingungan ya ketika Prof Mahfud menyerang tiba-tiba begitu. Dengan adanya podcast Terus Terang, Prof Mahfud lambat laun mengkuliti seluruh apa yang menjadi kekurangan dari presiden. Namun di sisi lain memang Pak Jokowi itu presiden kita tidak sempurna ya, karena tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Pasti banyak lah kehilafan, pasti banyak juga kesalahan. Akan tetapi hal itu juga harus ditanggung bersama-sama, namanya juga pemimpin. Yang ada bawahannya ya tentunya itu juga harus bekerja sama-sama, bukan lantas manisnya bersama-sama lalu pahitnya Pak Jokowi ditinggal sendiri, kan begitu. Saya rasa itu, semoga Pak Mahfud bisa sadar diri dan lebih aktual untuk menyampaikan apa yang pantas untuk disampaikan. Termasuk bahasa Mulyono sangat disayangkan ketika itu keluar dari Pak Mahfud. Sebenarnya bahasa Mulyono itu kan bahasa samaran di Jawa Barat yang tidak tahu itu siapa Mulyono. Akan tetapi di dalam podcast terakhir Pak Mahfud, Mulyono secara belak-belakan itu Pak Mahfud mengatakan itu Jokowi. Nah, itu sebenarnya yang sangat disayangkan oleh Prof Mahfud. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.